Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Auliani Dahlan, Prodi PBS kelas C dengan NIM 203830220077. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hati dan obatnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari penyakit hati. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang terdapat dalam diri manusia sehingga hatinya merasa was-was, tidak tenang, dan juga gelisah. Penyakit hati muncul karena ada yang tidak beres di dalam hati dan pikiran manusia. Tidak peduli laki perempuan, muda, tua, besar kecil, maupun kaya miskin. Jika hati dan pikiran manusia diserang oleh virus tersebut, maka manusia akan sulit untuk mengendalikannya, apalagi untuk menghilangkannya. Sebab, sekali ia menempel di dalam hati dan pikiran manusia, maka akan sulit bagi manusia untuk menghalang proses penyebarannya. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu gejala dan juga ciri-ciri dari penyakit hati. Seperti contohnya seorang dokter yang akan mendiagnosis pasiennya. Dan semua penyakit itu pasti ada gejalanya. Gejala dan ciri-cirinya yaitu 1. Sulit untuk mengendalikan nafsu. Karena pada saat itu, nafsu itu tidak akan stabil dan akan bercondong kepada hal-hal yang tidak baik. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia dengan tiga nafsu. 1. Nafsu lawamah, nafsu antara kebaikan dan keburukan. 2. Nafsu ammarah, nafsu yang bercondong kepada keburukan. 3. Nafsu mutmainnah, yakni keinginan yang bersih dari keburukan dan tentram dalam kesucian. Ketiga, nafsu itu bukanlah milik manusia, tetapi manusia hanya dapat titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan itu kepada kita pasti ada tujuannya, yaitu untuk agar kita bisa memilih dan memilah mana yang akan kita gunakan. Yang kedua yaitu suka mengeluh. Manusia suka mengeluh karena mereka tidak puas dengan hasil yang mereka dapatkan. Sekarang kita ambil contoh. Seperti seorang wanita. Semua wanita di dunia ini pasti akan selalu berlomba-lomba untuk kecantikan dirinya. Karena setiap wanita yang melihat wanita lain yang menurut dia lebih cantik daripada dirinya akan merasa tidak bersyukur atau insecure. Yang ketiga adalah tidak sabar dengan proses. Setiap kejadian pasti ada sebabnya. Tidak mungkin semua kejadian itu tidak ada pendahuluannya. Yang keempat, maunya enak dan tidak mau susah. Tidak ada yang gratis di dunia ini, sebab semuanya pasti ada syarat dan peraturannya. Jika manusia menginginkan sesuatu, maka mereka harus berusaha dahulu. Jika dia tidak mau berusaha, maka jangan harap mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semua yang manusia inginkan harus ada syarat yang dipenuhi, yaitu harus ada usaha. Seperti pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit hati. 1. Sombong. Allah SWT sangat membenci penyakit hati yang ini. Sombong sama halnya dengan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dan ia tidak mengakui kekurangannya. Biasanya, orang seperti ini memandang orang lain lebih buruk, lebih rendah, dan mereka tidak akan mengakui kelebihan orang tersebut. Karena jika mereka mengakui kelebihan orang tersebut, sama halnya mereka menurunkan derajat diri mereka sendiri. Dia akan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling kaya, lebih pintar, lebih mulia, dan lebih dihormati oleh orang lain. Sombong biasanya terjadi kepada orang yang bangsawan dan juga hartawan. Sombong terbagi menjadi 3, yaitu sombong kepada Allah. Sombong ini sangat buruk di hadapan Allah, karena orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah akan mendapatkan murka dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, sombong kepada Rasul, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel dan Quraisy. 3. Sombong kepada manusia. Jenis sombong ini biasanya sering terjadi. Yang kedua, hasud, iri dan dengki. Biasanya orang yang memiliki sifat ini merasa susah jika melihat orang lain senang. Dan sebaliknya, orang itu akan merasa senang jika melihat orang lain susah. Biasanya, orang yang memiliki sifat iri dan dengki akan mencela orang lain dengan tulisan, lisan, maupun perbuatannya. Ada juga tanda-tanda orang yang memiliki sifat iri dan dengki. 1. Tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. 2. Suka mencela, memfitnah, dan menghina orang lain. Ketiga, apabila dia berbicara, maka ucapannya akan membuat orang lain sakit hati.
4. Suka mencaci, bersikap angkuh, congkah, sombong, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Cara agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki, yaitu memperbanyak beristighfar. Yang ketiga, pamer atau riya. Riya adalah beribadah dengan maksud untuk pamer kepada orang lain. Ciri-ciri riya: apabila ia sendirian, dia malas, dan apabila dia bersama orang lain, dia akan giat. Yang keempat yaitu ghibah. Ghibah adalah menuturkan keburukan orang lain seperti badannya, perbuatannya, sifatnya, hartanya, dunianya, anaknya, keluarganya, dan lain-lain. Yang kelima adalah kufur. Kufur artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik mendustakan ataupun tidak mendustakan. Yang keenam adalah syirik. Syirik di sini dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik shaghir. Syirik akbar menjadikan sekutu selain Allah, lalu ia menyembahnya. Syirik shaghir adalah setiap perbuatan yang menjadi perantara syirik akbar. Sekarang saya akan menjelaskan obat dari penyakit hati. 1. Membaca Al-Quran dan juga maknanya. Obat dari penyakit hati yang kedua yaitu mendirikan sholat malam, atau yang lebih sering kita sebut dengan sholat tahajud. Karena jika kita sholat tahajud, maka akan ada banyak manfaat dan juga syafaatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.